Bismillahirrahmanirrahim. Ala mana wa syekhuna al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas wa ala mana wa aslafuna as-salihun ala hadhihi niyati wa kulli salih wa ila hadr Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. أما بعد، حضرة المكرمين معاشر الحاضرين والحاضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah yang mana Allah telah berikan kita hidayah serta taufik, dan juga kita bisa mengamalkan amaliyah yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka, dengan kita hadirnya di tempat majlis pada malam hari ini, di malam Jumat, malam yang penuh barakah, kita gunakan malam tersebut untuk mengkaji sebuah kajian yang menggerakkan hati kita, yang mendekatkan jiwa kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga apa yang kita perjuangkan dalam mengajinya kita, dalam membaca Quran ataupun mengkaji sebuah kajian fikih pada malam hari ini, menjadikan ini sebab Allah ampunkan dosa kita, menjadi sebab Allah kabulkan hajat kita, menjadi sebab Allah jadikan kita sebagai hamba yang istiqamah, yang selalu dicinta dan diridhai oleh Allah, dan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita sampai ke intinya. Kita belajar dari awal masailul ma', masailul taharah, masalah-masalah yang bersangkut pautan dengan bagaimana kita bersuci, kita telah kaji. Membahas masalah air, mana air yang cocok, yang sah untuk dijadikan sebuah sarana untuk kita bersuci, sudah kita bahas. Kita membahas bagaimana seseorang ketika tidak mendapatkan air, yaitu dengan bertayamum, kita sudah membahasnya. Kita juga telah membahas masail taharah anin najasah, bersuci Allahumma salli ala Muhammad, bersuci ataupun menghilangkan najasah, menghilangkan najis-najis yang patutnya seseorang hamba ketika ingin melakukan ibadah, terutama salatnya, dia harus bersuci dari najis tersebut. Kita sudah bahas bagaimana najis kecil, najis sedang, najis besar, yang semua itu kita kaji untuk pokoknya di kajian kita pada malam hari ini, yaitu tata cara seseorang melakukan salatnya. Wudu wajib karena apa? Wudu wajib karena diwajibkannya salat. Maka tidak sah seseorang untuk melakukan salatnya kecuali dengan
dengan apa? Dengan wudu. Gimana bahasa kaidah fiqhiyahnya? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau seandainya seseorang dia melakukan perkara ataupun amaliyah yang diwajibkan oleh Allah kepada dia, cuman untuk melakukan perkara itu harus ada sebabnya, harus ada tata caranya, maka tata cara itu menjadi wajib juga. Sebagaimana kita melakukan sholat wajib, tidak sah kita sholat kecuali kita berwudu, maka wudu tersebut menjadi wajib ketika seseorang hendak melakukan ibadah yang baunya wajib, sebagaimana salat fardu yang 5 waktu. Ataupun wasailut taharah secara umumnya, selain wudu bertayamum, selain tayamum mandi besar, kita membersihkan badan kita dari barang yang najis, itu wajib ketika seseorang ingin melakukan salat. Maka dari itu Beb, gimana Beb, kita badan kita ulun nih Beb, jadi kodok tuh Bang dilempar. Kodoknya Ki. Baik. Hal ini ulun sebut karena ada beberapa orang yang menyangka bahwa ketika seseorang tersebut bajunya tidak suci, ya, contohnya ketika ulun lawan pian mungkin lagi di jalan yang jauh dari toilet, kadang laki-laki ini kencing biasanya, dia gak tahu caranya istinja memakai hajar ataupun memakai istinja dengan menggunakan barang yang padat, karena barang yang padat tidak lumrah untuk kita beristinja. Kita rata-rata istinja atau istinja. Istinja ini membersihkan kotoran ketika kita telah membuang hajat. Ya kalau di sini ya dicebok, itu namanya istinja. Untuk apa istinja? Untuk menghilangkan itu najis. Tayyib. Kadidak Beb, di hutan, kadidak air. Akhirnya apa? Dia membekas ataupun dia mengangkat menutup auratnya dengan menggunakan kain ataupun celana ataupun sarung, celananya najis. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Banyak dari kawan-kawan ulun pribadi, ulun punya pengalaman di situ, bahwa ada orang mengatakan bahwa ketika bajunya ini najis maka dosa hukumnya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi lebih baik pakailah pakaian yang suci, karena kita tidak tahu bahwa mungkin dengan pakaian tersebut kita akan melakukan sholatnya. Cuman disyaratkan ketika seorang ingin beribadah, sholat terutama, itu dalam keadaan suci. Ketika ada najis di tubuh kita maka tidak sah sholatnya. Maka syaratnya apa tadi? Taharah anin najasa, taharah suci terhadap najis, terhadap hadas, dan 5 perkara ataupun beberapa perkara yang sudah dijelaskan di pertemuan kita yang semalam. Tayyib. Maka sekarang ini ya, di sini nih. Tayyib. Babu arkanis salah. Kita bahas sudah bab syurutus sihhatus salah. Syarat-syarat sahnya kita melakukan salat yang ada 5. Yang pertama Pak, masuknya waktu. Maka tidak sah seseorang untuk melakukan salatnya kecuali salat tersebut dilakukan pada waktunya. Tayyib. Yang kedua istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, menghadap kiblat. Maka kalau seandainya seseorang salatnya tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak sah. Terus yang ketiga, suci dari 2 hadas, bukan 2 hadis. 2 hadas. Hadas apa? Hadas besar ataupun hadas kecil. Tayyib. Terus yang ketiga,
suci dari najis. Nah, ini penting untuk dicatat buhan pian seberataan. Kenapa? Biasanya kalau pertemuan kemarin ini jawaban seperti ini, ketika ulun takun semuanya menjawab. Nah, seminggu setelah itu buhan pian lupa. Karena apa? Mahufidha farra. Enggak ada, Beb, ulun hafal. Ulun hafal ujar pian. Nah, kalau hafalan tersebut akan farra, akan lari. Maksudnya apa? Akan lupa. Wa ma kutiba kalau dicatat qarra. Bermakna apa? Selalu tersimpan dengan baik. Maka dari itu coba lihat Al-Quran tertulis. Al-Quran tertulis. Penting. Apa susahnya sih ngambil bawa pulpen apa segala macam. Tayyib. Terus yang keenam, menutup auratnya. Menutup auratnya kita sudah bahas masalah bagaimana aurat-aurat. Tayyib. Yang keenam, al-ilmu bi fardhiyatiha. Ilmu terhadap kita mengetahui kewajiban dari salat tersebut. Maksudnya apa? Kita harus tahu salat zuhur itu wajib. Kada ulun kada tahu. Ulun kira salat zuhur itu sunnah. Maka tidak sah salatnya. Terus yang ketujuh apa? Tidak meyakini ataupun kita wajib meyakini setiap fardu dari ataupun setiap rukun dari salat, itu adalah wajib dilakukan. Setiap rukun-rukunnya. Kalau seandainya kita mengatakan rukun ini wajib, ketika kita seperti contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar ini hukumnya wajib. Kada Beb, ulun kira itu sunnah, maka batal sholatnya. Atau ulun kada tahu Beb, yang ulun kira setiap perkara yang dilakukan di sholat itu wajib semua. Tidak apa-apa, selagi semuanya dikatakan wajib. Walaupun yang sunnah dikatakan wajib juga, kada apa-apa. Berbeda kalau apa? Kalau semuanya ulun kira itu sunnah, maka itu kada boleh. Itu membuat batal seseorang di dalam salatnya. Tergantung innamal a'malu binniyat kata Rasulullah. Niat tersebut berpotensi, ini baru pertama kali kita membahas masalah salat aja. Kita telah melihat bagaimana dahsyatnya, bagaimana potensi niat di dalam ibadah, di dalam beribadah. Innamal a'mal binniyat kata Rasulullah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap, ini hadis Nabi Muhammad, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang hendak melakukan kebaikan apapun yang dilihat adalah niatnya. Mau itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Tergantung niatnya. Habib, kalau gimana kalau perbuatan buruk niatnya bagus? Ulun mencuri gasan anak yatim, kada boleh juga. Karena apa? Yukhalifu dinal Islam. Itu melanggar dari etika ataupun ajaran Islam. Kalau niat baik Beb, ataupun pekerjaannya baik Beb, masih dilihat bagaimana niat Anda. Di dalam takbiratul ihram, inna hayati wa mamati wa nusuki, gimana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa ya Allah, sungguhnya salat yang aku kerjakan, salati wa nusuki, dan ibadah apapun yang aku kerjakan wahai Allah, wa mahyaya, dan kehidupan ulun, wa mamati, dan kematian ulun, itu untuk siapa? Untuk wahai Allah. Maksudnya apa? Seluruh amaliyah kita kembalikan kepada Allah. Kita bersedekah dengan niat apa? Lillahi ta'ala, kepada Allah. Kita berjalan begawi seandainya, niat dalam hati, ya Allah, ini aku bekerja ya Allah, aku niatkan ibadah kepadamu. Karena apa? Bukan ibadah ini bukan harus sholat aja. Kita berpandar dengan pandaran yang baik, ibadah. Kita menanamkan dalam jiwa kita prasangka baik, ibadah. Kita begawi untuk memberikan nafkah kepada anak-anak cucu kita, kepada istri kita, ibadah. Subhanallah. Kalau kita
membahas masalah ini sangat sangat panjang. Dan ini ini membuat setiap hati kita ini tambah rahmat kepada orang. Memandang agama dengan pandangan yang indah. Kalau seandainya kita memandang agama halal, haram, 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 sebagaimana mereka haula yang subhanallah mereka ini mengomentari ataupun mereka berkeyakinan bahwa ibadah kepada Allah ini dengan sebuah cara yang kaku. Maksud kaku ini apa? Mereka tidak faham dzauq, makna, perasaan, makna yang tinggi di dalam agama dia tidak tahu. Sehingga kita mengadakan acara untuk mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan maulid dikatakan haram, sesat, keluar dari ajaran Rasulullah. Banyak yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Mereka tidak tahu maknanya. Karena mereka tidak tahu maknanya. Ulun ngomong seperti ini. Apa? Karena tahu dalil kah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahasanya kalau kita mengomentari hal tersebut, jangan kira mereka aja yang paham hadis sama Al-Quran. Karena ulama kita yang mengajarkan bagaimana hati kita, amaliyah bagaimana kita memaknai agama dengan makna yang dikatakan oleh Rasulullah rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang. Bukan hanya perasaan yang bermain, dalil juga bermain. Jangan katakan Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Siapa beliau? Pengarang Maulid Daiba. Beliau seorang muhaddis, pakar hadis. Beliau mengadakan maulid. Beliau menulis mengarang maulid, dan karangan beliau, maulid beliau karang dengan sebuah perkataan dari sahabat-sahabat Nabi yang memuji Nabi. Dari siapa? Dari sahabat Nabi. Al-Barra bin Azib mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat seseorang ataupun sesuatu apapun ketika beliau memandang setiap keindahan di alam ini dan dia samakan ataupun bandingkan kepada Rasulullah, maka beliau mengatakan tidak ada yang sama, tidak ada yang lebih indah daripada baginda Muhammad. Thayyib, betul. Sayyidina Barra bin Azib beliau tulis, ataupun Sayyidina Abdurrahman Ad-Daibai tulis karangan beliau ataupun tulis perkataan Sayyidina Barra bin Azib di maulidnya. Maka dari itu, kalau mereka landasan apa? Mereka mengatasnamakan ini dalil, ini hadis, ini hadis, ini hadis. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kami tahu hadis tersebut, jangankan kami. Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, masa beliau tidak tahu tentang hadis tersebut? Tahu, tapi tujuannya tahu beliau kemana. Baik, wallahu alam. Kok terlalu jauh ulun pembahasannya. Sekarang membahas ke babus shalah. Bab yang menerangkan tentang rukun-rukunnya salat. Kalau tadi dikatakan apa? Surut ataupun syarat yang menjadikan, tahu syarat lah, apa syarat ini? Syarat ini adalah beberapa perkara yang wajib kita penuhi sebelum kita melakukan salat. Itu syarat. Syarat pian begawi di JNT contohnya. Pasti ada. Lulusan ini S1 apa segala macam. Lamaran pasti ada syarat-syarat dan ketentuannya. Seperti itu juga ini syarat ketika seseorang hendak melakukan sholat. Syaratnya harus ada. Yang 7 tadi. Kita wajib menghadap kiblat, kita wajib ini. Itu dilakukan kapan? Dari permulaan kita sholat sampai akhir dalam sholat. Yang terakhir dari syaratnya Pak, kita wajib tahu rukun-rukun sholat. Sehingga ketika kita mengetahui rukun salat, kita menjadikan rukun salat yang wajib tersebut apa? Harus kita perhatikan. Jadikan apa? Prioritas ya. Di atas, itulah pokoknya dipentingkan. Nah. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Serambi Mekah Tanah Aulia, ahlan wa sahlan bin Bekom. Masya Allah. Beliau ini
dari Aceh, ashab kita yang beliau sudah SMS ataupun chat pribadi dengan Al-Fagir. Beliau memiliki grup namanya PPJS, Pemuda Pejuang Jamaah Subuh. Masya Allah, beliau sangat cinta sama habaib, cinta sama ulama. Kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan perjuangan beliau semua di sana. Allah mudahkan jalannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah selalu jadikan mereka istiqamah di jalannya para ulama dan tentunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Rahmat. Saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu arkanis shalah. Bab yang menerangkan tentang rukun-rukun salat. Tayyib. Apa itu rukun? Rukun adalah ibaratun an juz'in minal mahiyah. Yaitu rukun ini yang dikatakan rukun. Rukun ini adalah apa? Bagian dari salat. Itu rukun. Kalau seandainya salat itu adalah pekerjaannya, rukun salat ini bagian-bagiannya. Tidaklah seseorang bisa dikatakan memiliki tubuh kecuali dia memiliki tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, kepala untuk memandang ataupun untuk melihat. Itu tubuh ya tubuh kita. Nah, di tubuh ada tangannya, di tubuh ada kakinya, di tubuh ada telinga, ada mata. Rukun ini kita kiaskan sebagai bagian-bagian dari tubuh tersebut. Faham? Apa itu rukun? Bagian dari salat. Kalau seandainya rukunnya kurang, maka kurang juga salatnya. Bisa kadang kita mengatakan bahwa tubuh yang sempurna dengan adanya kepala sampai kaki, kita ambil itu kakinya. Bisa kita katakan itu adalah tubuh yang sempurna? Tidak bisa. Sebagaimana itu salat. Salat tidak bisa dikatakan salat tersebut sempurna kecuali kita telah melakukan semua rukun yang ada dalam salat. Paham tuh? Maka dari itu meninggalkan rukun dari rukun salat itu membuat salatnya tidak sah. Karena dia tidak dikatakan sempurna melakukan salatnya. Tayyib. Jangankan meninggalkan, meyakini aja bahwa rukun tersebut, bagian dari salat tersebut bukan wajib, sunnah, maka tidak sah. Meyakini, niat tadi berbeda. Tayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Di sini dikatakan arkanus shalah, ini catat, rukun salat itu ada 13 alal mu'tamad. Perbedaan pendapat ulama, cuman setidaknya pendapat yang paling kuat di antara ulama Syafi'iyah mengatakan rukun salat ada 13 dan 13 tersebut wajib kita kerjakan. Wajib kita kerjakan. Bija'lit tuma'ninat tabi'atan lil arkan. Nah, 13 tersebut termasuk dari tuma'ninah. Apa tuma'ninah? Tuma'ninah adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Tayyib. Arkanus salah. Arkanus salah, jadi rukun salat ini pembagiannya dibagi menjadi 4. Pembagian rukun salat, bagian dari salat, rukun tadi, secara pembagiannya kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian ataupun rukun salat yang bentuknya adalah ucapan, arkanun qauliyatun. Jadi dia termasuk salat, tapi bagiannya adalah bagian ucapan-ucapan yang harus kita ucap di salat kita. Itu ada 5. Nih, bacaan salat yang wajib kita baca. Ini bahasa bahasa santainya, bahasa santunya. Pian kada sah salat pian kecuali pian harus membaca 5 perkara. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kadang ngangkat tangan, kada apa-apa. Cuman Allahu Akbar harus kita ucapkan. Paham? Nah, itu beda. Jadi gini, Thayyib, saya ucapkan tadi bahwa bagian rukun di dalam salat, bagian salat ataupun rukun salat kita bagi menjadi 4. Bagian yang pertama yaitu rukun berupa ucapan. Berarti ada dong rukun yang berupa gerakan. Itu namanya fi'liyah. Kita bahas yang masalah ucapan dulu. Yang ucapan ini yang pertama kali adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa alasannya? Apa alasannya? Bahwa Allahu Akbar, perkataan Allahu Akbar adalah termasuk dari bagian ataupun bagian dari ucapan yang harus kita ucap di dalam salat kita. Ketika kita tidak mengucapkannya maka batal salat kita. Karena apa? Apa itu salat? Salat adalah wa huwa af'alun wa aqwalun muftatahatun ataupun muftatihatun bitakbiratul ihram. Salat ini definisinya adalah pekerjaan ataupun perkataan ataupun ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram. Bagaimana engkau hendak melakukan salat engkau sedangkan engkau tidak melakukan permulaan dari salat yaitu takbiratul ihram, maka tidak sempurna salat Anda. Paham jadi? Atau terlalu tinggi enggak bahasa ulun nih? Baik. Terus yang kedua Fatihah. Apa Fatihah? Surah. Kata Rasulullah, la salata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab atau kama qala, riwayah. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tidak dikatakan telah menunaikan salatnya bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul kitab, yaitu suratul Fatihah. Jadi wajib dari setiap rakaat kita membaca Fatihah. Tayyib. Terus yang keberapa? Yang ketiga yaitu at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir. Bukan gerakannya, tapi bacaannya. Saya ucapkan kembali bahwa ucapan yang wajib kita ucap, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir. Tasyahud akhir yaitu ucapannya apa itu? At-tahiyyatul mubarakah salawatut tayyib ayyuhan itu adalah tasyahud akhir. Itu ucapan di tahiyat kita. Entah itu tahiyat awal, tahu tahiyat awal ataupun tasyahud awal, maupun tasyahud akhir. Perbedaannya yaitu di tasyahud awal itu bukan rukun. Sehingga kalau seandainya kita tinggalkan tidak membatalkan salat. Kalau tahiyat akhir itu menjadi rukun. Dan seandainya kita meninggalkannya maka sholat tersebut tidak sah. Beda kalau itu pentingnya. Itu pentingnya kita mengetahui apa yang diwajibkan bagi kita untuk belajar. Untuk belajar apa yang bisa membatalkan sholat dan yang tidak. Karena biar kada sia-sia amal sholat kita. Tayyib wa tasyahhudul akhir khamsatun takbiratul ihram. Terus yang keempat, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita tidak bersalawat maka tidak sah salat kita, gitu loh. Bahkan ada yang mengatakan yang mewajibkan yaitu bersalawat kepada keluarganya Nabi. Maka dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad.
kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai terakhir fil alamina innaka hamidum majid. Salawat Ibrahimiyah ini sunnah, itu sunnah. Cuman itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman hukumnya sunnah. Maka dari itu para ahlul bait, para keluarga Nabi, mereka Allah berikan khususiyah, Allah berikan sebuah perkara yang khusus, yaitu dengan dijadikan doa umat muslimin untuk mereka di setiap salat mereka. Alhamdulillah secara otomatis Buhan Pian ketika salat, Buhan Pian mendoakan keluarga Nabi. Ditahiyatkan tadi. Apa kata Rasulullah? Kata Imam Syafi'i, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil qadri annakumu man la yusalli alaikumu la salata lahu. Al-Imam Syafi'i ketika beliau memadah, ketika beliau menyanjung keluarga Nabi, beliau mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarganya Rasulullah, ahli baitnya. Apa kata beliau? Hubbukumu, kecintaan terhadap kalian, fardun, menjadi kewajiban dari Allah fil Qur'ani anzalahu. Kewajibannya dari mana? Allah mewajibkan mencintai keluarga Nabi. Itu di mana? Di Al-Qur'anul Karim. Apa ayatnya? Apa ayatnya? La as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Aku, kata Rasulullah, tidak meminta apapun sebagai imbalan dari apa yang aku jelaskan kepada kalian, dari apa yang aku bawa kepada kalian. Tapi sebagai balasannya, kata Rasulullah, al-mawaddah fil qurba. Cintailah keluarga aku. Itu baginda Muhammad. Maka subhanallah, bagi kita semua para pecinta habaib, pecinta dari keluarga Nabi, nih bisyarah buat kita semua. Bisyarah buat kita sehingga mereka yang mencintai para habaib, Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan mereka dengan mencintai mereka gampang, paling gampang dapat syafaatnya Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang cinta sama para ulama, para habaib, para mereka yang membawa risalah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakfikumu, kata Imam Syafi'i, cukup bagi kalian sebuah kehormatan yang sangat tinggi. Dengan apa kehormatannya? Man la yusalli alaikum. Barang siapa yang tidak salat, tidak mendoakan salat yusalli as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, itu adalah doa. Salat ini bagi kita itu adalah doa kebaikan. Maka cukuplah bagi kalian, wahai keluarga Nabi, dari agungnya derajat kalian di hadapan Allah, barang siapa yang tidak mendoakan kalian, salat kepada kalian bahasanya di dalam tasyahud mereka, maka mereka akan batal salatnya. Itu maksudnya. Maksud dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Terus yang kelima, yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama itu wajib. Salam yang kedua itu sunnah. Salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah itu wajib. Assalamualaikum warahmatullah yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi ada 5. Dengarkan, ada 5 perkara yang wajib kita ucapkan ketika kita melakukan salatnya. Yang pertama adalah takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua, mengucapkan, membaca Fatihah di setiap rakaatnya, Terus yang ketiga, membaca tasyahud akhir, yaitu at-tahiyat sampai ke assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud akhir. Yang keempat, membaca salawat kepada Nabi. Tayyib, yang kelima adalah salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Paham sekarang? Jangan jadikan, kita sudah tahu ini adalah wajib, jangan pernah
kita meyakini bahwa perkara yang tadi yang diucapkan itu sunnah. Karena apa? Ketika kita mengamalkan ataupun mengatakan bahwa itu sunnah, maka tidak sah sholat kita. Thayyib. Sudah kita membahas rukun yang bersangkut pautan dengan ucapan. Maka kita membahas rukun yang kedua, yaitu rukun yang bersangkut pautan dengan gerakan. Rukun yang bersangkut pautan dengan gerakan itu ada 6. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah al-qiyam, berdiri. Al-qiyamu lil qadir, berdiri bagi yang mampu. Mun kada kawa beb, mun kada mampu, duduk. Mun kada kawa beb, miring. Mun kada kawa telentang. Mun kada kawa, kada belum, masih belum. Isyarat pakai mata. Mun kada kawa beb, dalam hati kada kawa, baru disolati. Maka sholat ini adalah amalia ibadah yang tidak ada dispensasinya. Karena apa? Perbedaan seorang musyrik non muslim dengan muslim adalah dengan sholatnya. Karena apa? Kita mengatakan bahwa subhanallah di dalam ajaran kita ada puasa. Cuman mereka orang-orang musyrik non muslim ada banyak yang berpuasa. Perbedaannya kata Rasulullah yaitu dengan sholatnya. Maka dengan gaya apapun sholat tersebut wajib kita lakukan ataupun kerjakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Ini bagi sholat wajib. Bagi sholat wajib maka wajib kita berdiri. Mun sholat sunnah Habib, sholat duha, sholat tahiyatul masjid kita melakukan dalam keadaan duduk, maka tidak jadi masalah. Maka tidak menjadi masalah. Tapi pahalanya berkurang. Pahalanya kada sama seperti sholat dalam keadaan berdiri. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib itu wajib berdiri. Tayyib. Yang kedua ruku. Beb, ruku wajibkah? Enggak wajib. Ruku itu wajib. Membaca subhanallahi rabbiyal azim itu sunnah. Jadi ya udah beb, kalau kayak gitu beb, ulun kada mau baca, ulun aja ruku aja. Kayak apa beb hukumnya? Kada apa-apa. Tapi kada pahala orangnya berkurang. Pahala salatnya berkurang. Tayyib. Yang ketiga i'tidal. Apa i'tidal itu? Sami Allahu liman hamidah. Itu wajib. Itu perkara yang wajib. Tayyib. Yang ketiga yaitu sujud. Yang keempat yaitu sujud. Yang kelima sujud di antara dua sujud. Apa? Duduk di antara dua sujud, tasyahud al-julus bainas sajdatain. Terus yang terakhir yaitu ke-6 yaitu apa? Al-qu'udu fit tasyahhudil akhir. Duduk ketika tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu perkara-perkara yang dijadikan rukun di dalam gerakannya, di dalam salatnya. Beb, ngangkat tangan kayak apa? Yang keluar dari ini berarti bukan rukun. Berarti sunnah. Bergerak tangan, melakukan seperti ini. Tayyib. Terus duduk seperti ini. Itu sunnah semuanya sunnah. Tapi apakah sunnah ini perlu kita lakukan? Jawabannya perlu. Kenapa sih kok ada seperti ini? Pembahasan fikih. Fikih ini ya'mal bil zahir. Maksudnya apa? Fikih ini dikaji untuk membahas sah lawan kadaknya pian salat. Ada wajib. Itu dikatakan wajib itu tersebut. Itu dibahas antara sah dengan kadaknya. Maka dari itu, yang lebih dari itu seperti sunnah, seperti pekerjaan sunnah, jangan disepelekan. Mentang-mentang ini wajib, ini sunnah.
Ya udah ulun wajibnya aja. Bujur wajib dulu kita kerjakan. Mengkada apa? Kada sah. Nah, cuman sunnahnya kita kerjakan untuk apa? Untuk mengangkat derajat pian kepada Allah. Contoh pian hadir ke tempat gawian pian. Hadir. Wajib pian hadir, mun kada pian di apa? Enggak. Dipecat. Tapi ketika pian kada hadir pian hadirnya main game apa segala macam, apa gunanya? Kayak gitu loh. Apa gunanya? Cuman pahala wajib lebih besar daripada pahala sunnah. Pahala wajib lebih besar daripada pahala sunnah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kadang itu perlu. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib, beliau mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa wa arju an a'malaha." Kata Rasulullah, kata Sayyidina Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, tidaklah aku ataupun tidaklah ada satupun sunnah yang disunnahkan ataupun yang menjadi pekerjaan Nabi Muhammad, yaitu sunnahnya Nabi Muhammad, kecuali aku mengharap sunnah tersebut telah aku lakukan semuanya. Beliau lakukan. Semua pekerjaan Rasulullah telah beliau ataupun sunnahnya Rasulullah telah beliau lakukan. Tapi hanya satu yang belum. Apa yang belum? Rambut panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 ciri di dalam rambutnya. Saya pernah ceritakan apa? Ada limmah, ada wafrah, ada jummah. Jummah itu rambut Rasulullah pendek. Wafrah itu ketika rambut beliau panjang sampai pundaknya, sampai bahunya. Nah, itu namanya jummah. Panjang rambutnya Rasulullah, sunnah. Tapi Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad beliau meninggalkan sunnah itu. Karena apa? Itu sunnah adat, itu kebiasaan Rasulullah pada saat itu. Tapi ketika di saat Sayyidina Abdullah bin Ali Al-Haddad menjadi itu perkara yang bukan identik ke Rasulullah lagi, melainkan perkara yang identiknya kepada orang-orang fasik ataupun orang-orang ahli maksiat. Maka beliau tinggalkan itu karena apa? Karena ketika aku memanjangkan rambutku, aku takut menyerupai mereka. Itu loh. Sekarang ya Pak Beb, apalagi sekarang kalau sekarang subhanallah ya Tuhan pian lihat rambut baik-baik, ini kanan kiri botak, ininya panjang kayak sikat WC. Allahumma salli ala Muhammad. Nggih. Kenapa pertanyaan harus sekarang kah dibalas? Selesaikan dulu masalah rukun-rukun tadi. Tayyib. Yang sudah kita bahas 2 rukun, yaitu rukun ucapan dengan rukun pekerjaan. Terus yang ketiga yaitu rukun maknawiyah. Itu rukun tapi secara maknawi aja. Tidak masuk ke rukun ucapan, tidak masuk ke rukun gerakan. Tapi rukun secara maknawi, yaitu apa? Tartib. Tartib ini apa? Berurutan. Bukan sujud dulu baru ruku, gitu loh. Itu tartib. Secara itu rukun ma'nawiyah. Gimana Beb kalau seandainya itu dijadikan dijadikan sebuah rukun yang kita masukkan ke rukun ucapan ataupun rukun pekerjaan, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Yang penting tartib itu harus kita letakkan, harus kita lakukan ataupun kita pentingkan di dalam salat kita. Terus yang keempat yaitu arkanun qalbiyatun, rukun di dalam hati. Apa rukun di dalam hati? Yaitu niat. Apa niat? Niat bahwa qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Niat itu adalah kita menginginkan sesuatu yang kita ini keinginan tersebut bersamaan dengan pekerjaannya. Keinginan melakukan sesuatu ketika melakukannya. Paham? Niat. Keinginan melakukan sesuatu tapi sesuatu tersebut masih lama, tidak bersamaan. Namanya azam.
Azam ini keinginan ataupun cita-cita. Aduh, banyak nih dari buhan pian. Kada, duh bebay, ulun niat sholat kena tapi mun sudah ulun berubah, ulun hijrah. Nah, aduh beb, ulun nih hendak ke majelis taklim. Nah, itu bukan niat secara syariat. Ulun bingung juga karena apa? Gini, kosakata Indonesia dengan kosakata Arab itu sangat jauh, maksudnya jauh perbedaannya, bukan jauh perbedaannya. Karena kosakata Indonesia ini tidak mencakupi kosakata yang ada di Arab. Niat di bahasa Arab adalah pekerjaan yang bersamaan. Pekerjaan yang nanti itu bukan niat, namanya azam. Kalau kita sama aja, ulun niat hadir ataupun niat ulun hadir majelis minggu depan sama. Nah, jadi seperti, paham nggak biar? Yang niat yang dijadikan sebuah rukun ketika kita melakukan salat tersebut, ketika keinginan melakukan salat tersebut, ketika kita melakukannya, itu namanya niat. Mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati, ucapannya sunnah. Contoh, ulun nih hendak salat maghrib, ini salat maghrib nih, cuman ulun ngomong usolli fardhus salatid dhuhri lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dilihat, kalau seandainya niatnya dalam hati niat salat maghrib, maka sah. Ketika orang tersebut ngomong dhuhur juga dalam hatinya, maka tidak sah. Kenapa ini dijadikan sunnah? Mengucapkan jadikan sunnah. Koyok pian diajarkan dari kecil. Nawaitu sauma ghaden ataupun usalli fardhu salat, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Untuk apa? Untuk apa? Bukannya buhan pian kada diajari sama guru pian lo, ayo cukup niat dalam hati ya. Kenapa? Karena kembali tadi, dengan ucapan itu menguatkan yang ada di dalam hati kita. Tayyib. Wallahu alam bisawab. Ini hanya pembahasan, belum perincian rukun-rukun tadi yang 4. Kita membahas biar kita tahu dulu, biar kita tahu bahwa rukun yang wajib kita kerjakan dalam salat ada 4. Yang pertama yaitu rukun ucapan. Yang ucapan ini ada 5, apa aja? Takbiratul ihram, terus Fatihah, terus salam. Yang kedua yaitu rukun berupa gerakan. Yang pertama berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, terus duduk tasyahud akhir. Terus yang ketiga yaitu rukun ma'nawiyah. Apa itu? Tartib. Terus yang keempat rukun qalbiyah, rukun hati, yaitu niat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi bekal kita dari sekarang. Mungkin ada yang tahu sudah, mungkin ada yang tidak tahu. Yang tahu untuk apa? Untuk mengulangi lagi pelajarannya. Yang tidak tahu menjadi tahu, dan ini semuanya menjadi bekal di detik ini. Alhamdulillah, ketika Allah sudah kasih tahu kepada kita, Allah sudah memberikan ilham, Allah sudah memberikan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa duduk di sini, kita bisa membacakan fikih, kita bisa membacakan ilmu Rasulullah. Ini jadi bekal kepada kita. Dari kapan? Dari sekarang sampai yaumil qiyamah, sampai kita meninggal. Bekal tersebut kita akan bawa lagi ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah yang insyaallah taat kepada Rasulullah. Dan semoga kita dengan ucapan, dengan kajian kita seperti ini, kita akan bisa berkumpul di akhirat. Tentunya bersama Rasulullah, tentunya bersama para ulama-ulama kita di surganya Allah yang paling tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Silahkan yang hendak bertakun. Assalamualaikum Bib, ada pertanyaan dari Facebooknya Riyadus Shalihin. Ada yang mengatakan dalam sholat tidak boleh memakai sayyidina, yang mana yang benar? Perkataan sayyidina di dalam salatnya. Tayyib.
Sebentar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Ini ulun anna Muhammad Rasulullah. Tayyib. Hakadha alhamdulillah hasalna ataupun kita, karena memang ulun sempat tidak langsung menjawab karena diharuskan bagi siapa saja yang ditakon, siapa saja dari ulama yang ditakon untuk tidak malu berhenti sejenak ataupun murajaah kembali, ataupun ketika mereka tidak mengetahui hukumnya dia mengatakan wallahu a'lam, itu tidak menjadi masalah ataupun tidak malu seperti itu. Karena Sayyidina Imam Malik 100 soal 99 soal tidak dijawab dan mengatakan wallahu a'lam. Dan alhamdulillah hasil dari Al-Faqir membaca di sini bahwa subhanallah memang adanya sebuah ucapan seperti itu, bahwa tidak boleh kita mengatakan Sayyidina kepada Rasulullah apalagi ketika sholat, karena itu tidak ada di zaman Rasulullah. Tayyib, kita membahas apa itu Sayyidina. Kita membahas bahwa kepada Allahumma salli ala Sayyidina. Sayyidina ini tidak diucapkan oleh Rasulullah memang. Ketika Rasulullah mengatakan kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kadang Rasulullah mengatakan seperti itu, tidak mengatakan Sayyidina, tidak mengatakan Sayyidina. Sayyidina ini adalah pimpinan kepada tuan kami. Ada sayyid, ada abad. Ada sayyid, ada pemimpin, ada pembantu. Sayyidina, pemimpin kita, tuan kita. Dan subhanallah ketika kepemimpinan ataupun ketuanan bukan ketuhanan ya, tuan, orang yang mulia, diletakkan ataupun disandingkan kepada Rasulullah, maka tidak ada satupun dari ulama dari mereka yang tidak setuju. Semua ulama, ajma'al ulama ala anna siyadah fi Rasulillah. Seluruh ulama mengatakan bahwa kepemimpinan, ketuanan itu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikrar baginda Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, ana sayyidi waladi Adam. Aku adalah pemimpin, aku adalah tuannya anak dari Adam. Wala fakhar, dan tidak ada kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, dan diriwayatkan dari Sayyidina Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan
Baginda Muhammad mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah pemimpinnya anak Adam. Siapa anak Adamnya? Kita manusia, jelas. Itu adalah kiasan, karena kalau seandainya manusia tersebut bukan dari anak Adam, berarti anak hantu. Tayyib, wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa ana syafi'in wa ana awwalu musyaffa'. Itu di riwayat Muslim. Tayyib. Allah. Faham sudah, berarti sayyidina ini kita ucapkan karena yang pertama sayyidina ini sangat cocok untuk Rasulullah. Kenapa, Beb? Rasulullah tidak mengatakan seperti itu di dalam ketika menyuruh orang untuk bersalawat kepada Rasulullah. Kita tahu dong, kita sudah ngaji ini Syama'il Muhammadiyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat lengket di dalam dirinya, di dalam jiwanya itu bagaimana ketawaduan beliau. Beliau bisa saja mengatakan bahwa ayo katakan aku sebagai pemimpinmu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bisa saja. Tapi Rasulullah tawadhu, Pak. Rasulullah tawadhu. Maka kita sebagai umatnya, kita adab kepada Rasulullah. Wajib. Banyak orang dikit-dikit mengatakan Muhammad, Muhammad. Ataupun sahabat Nabi, Ali, Umar, Uthman. Siapa beliau? Siapa beliau? Sedangkan antum kalau ngomong sama haji aja, antum harus ucapkan tuh hajinya. Apalagi ini Rasulullah. Maka dari itu, jangan pernah ketika kita mengucapkan nama Rasulullah, kecuali nama tersebut kita barengkan, kita dempetkan, kita samakan dengan apa? Dengan pujian kepada beliau, Sayyidina Muhammad, Nabiyina Muhammad, Syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan juga kepada sahabat Nabi. Banyak di dalam hadis Syama'il Muhammadiyah ada an Anas qala, seandainya langsung, ataupun an fulan qala, an fulan qala, di dalam sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada masalahnya, dan ini menjadi adab ketika seorang membaca kitab. Dia tambahi apa? Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau di tulisan SAW kayak gitu. Itu tidak baik juga seperti itu aslinya. Tidak baik, lebih baik kita tuliskan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di perkara salat, apakah boleh ataupun kada? Ingat, kita sebagai ulama Syafi'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak mayoritas dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari madhab Syafi'i, karena ini fikih Syafi'i. Kita bermadhab Syafi'i. Qala katsirun minal a'immah, berapa banyak dari imam-imam, dari ulama-ulama yang besar mengatakan apa? Wa yusannu lafdhus siyadah. Maka disunnahkan kita menambahkan di tasyahud kita, di salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam salat kita tambahkan lafdhus siyadah. Apa? Lafaz kepemimpinan. Maksudnya apa? Tambahi Sayyidina Muhammad. Ini hukumnya sunnah. Cuman memang ada beberapa taifah, beberapa golongan yang saya tidak menyebutkan, karena subhanallah beberapa dari golongan tersebut mereka ini dominan untuk tidak memuliakan Rasulullah. Dia mengatakan tidak boleh karena apa? Ini lafadznya seperti yang diajarkan Rasulullah. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita memiliki pegangan, kita memiliki ulama yang subhanallah sangat ta'zim kepada Rasulullah, sangat memuliakan kepada Rasulullah. Disunnahkan menambahkan lafaz siyadah, menambahkan lafaz Sayyidina Muhammad. Apa alasannya? Nih alasannya jelas. Mura'atan lil adab. Apa itu? Menjaga adab kepada Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin itu jelas. Jadi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, dan ini perkataan banyak dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa alasannya? Karena menjaga adab. Apalagi? Pertanyaan kedua, Beb. Assalamualaikum, kami ingin bertanya bagaimana yang dikatakan tumanina dan kapan dilakukannya, mohon penjelasannya.
Thayyib. Tumakninah. Padahal belum ini, belum masuk karena ini kita baru mengkaji masalah rukun-rukun salat secara umum. Mungkin kalau seandainya antum bisa menunggu biar kita lanjutkan ketika daras ataupun pelajaran kita yang akan datang untuk dijelaskan secara detail, dijelaskan secara perinci biar nyaman semuanya bisa tahu. Yang keluar daripada bab boleh. Silahkan. Ada pertanyaan lagi, Bib, bagaimana mengatasi orang-orang yang selalu iri dengan usaha kita, Bib? Mohon penjelasannya, Bib. Maaf melenceng. Masya Allah. Iri dengan usaha. Antum bersyukur dengan adanya orang yang iri. Karena iri tersebut akan ada ketika nikmat Allah diberikan kepada antum. Ketika antum mendapatkan nikmat Allah. Dan alhamdulillah antum diberikan nikmat sama Allah. Maka dari itu kadang ada orang yang beriri. Dan orang yang iri, orang yang dengki itu sudah menjadi sudah menjadi ya penyakit dan kebiasaan. Penyakit hati tersebut. Bukan hanya pian, berapa banyak yang Allah berikan nikmat, pasti ada yang iri. Kita sisihkan, kita fokuskan pandangan kita kepada nikmat Allah. Jangan kita fokuskan kepada orang yang beriri lawan kita. Ketika kita nikmat Allah kita fokuskan, kita akan mendapatkan sebuah kenikmatan. Dengan apa? Dengan adanya kita dalam hati kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ternyata ulun diberikan nikmat ini sama Allah. Walaupun ada orang yang iri, kita kada usah menghiraukan, kada usah menjadikan itu beban. Udah cukup sangka baik lawan Allah dan makhluknya. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan husnul dzannu billah wa husnul dzan bi ibadillah. Husnul dzan kita sangka baik kepada Allah dan kita sangka baik kepada hamba Allah. Tapi kita minta doa, ya Allah, jagakan aku dari orang-orang yang iri, dari mudaratnya orang-orang yang hasud, dari mudaratnya orang-orang yang memusuhi aku, dari musuhmu dan musuhku ya Allah. Itu sunnah, itu kita meminta benteng dari Allah. Cuman dalam hati kita sangka baik kawan Allah. Berbeda loh minta bantu ataupun minta perlindungan dari Allah dari orang yang iri, itu sama orang yang berprasangka buruk terhadap orang tersebut. Beda. Karena apa? Kadang orang yang iri ini kita tidak tahu siapa yang iri. Ulun kira fulan, ternyata fulan yang iri. Ya kalau kita minta perlindungan sama Allah, sedangkan Allah ini mengetahui segalanya. Oh, ini fulan yang iri kepadamu. Akhirnya ketika kamu meminta pertolongan, minta bantuan, minta perlindungan kepadaku, aku jaga dari orang-orang yang iri terhadapmu. Dan sangka baik kita kepada ibadallah itu yang pertama sudah menjadi kodrat, menjadi sebuah ibadah kepada kita. Bahkan Al-Imam Abdullah, kalau seandainya kita tanyakan itu mazhabnya Ahlul Bait, mazhabnya keluarga Nabi, yaitu yang pertama husnudzan billah, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hambanya. Maksudnya apa? Subhanallah, ulun nih ada orang yang hiri, ulun kira ini yang hiri. Nah, padahal ini kata hiriam, dosa pian sudah. Nah, seperti itu. Jadi minta doa. Alhamdulillah, syukurin nikmatnya Allah dengan usaha pian, dan ulun doakan usaha pian, ulun doakan keluarga pian, ulun doakan nikmat yang Allah berikan kepada pian. Yang pertama Allah berkahkan, ya Allah limpahkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Jadikan urusan pian, kerjaan pian menjadi lancar, menjadi orang yang sugih di dunia, dan insyaallah sugihnya pian memberikan manfaat kepada umatnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang hadir tidak soal kah? Silakan. Ya Rasulullah, qalbi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Nggih, Waalaikumsalam. Bib, yang masalah bacaan tadi, Bib, waktu yang kita takbiratul ihram, Tayyib. kan ada yang sering tanya, Bib, bolehkah kita baca, maksudnya apa langsung baca Al-Fatihah? Kan biasanya kan Allahu Akbar kabira loh kan, Bib ya. Apa kita langsung Al-Fatihah bisa lah, Bib, yaitu enggak dibuat Allahu Akbar. kabira, walhamdulillah. Oh, tidak. Nggih. Doaul iftitah. Allahu Akbar. Itu kita baca Allahu Akbar kabira lagi. Karena takbiratul ihram dengan doaul iftitah berbeda. Tuh, berbeda. Maka Allahu Akbar yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu doaul iftitah. Doaul iftitah. Apakah bisa membatalkan salatnya? Kada. Karena apa? Seandainya pun doaul iftitah tidak kita baca, maka tidak membatalkan salat kita. Sunnah. Cuman kita beritahu kepada mereka doaul iftitah yaitu dimulai dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir dari pembacaan doaul iftitah. Paham? Dengan satu lagi, Bib, waktu Nggih. kita tadi salam, Bib. Nggih. Kenapa kan biasanya kan kalau salam kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh loh, Bib. Kalau kita yang pas terakhir, Bib, kenapa pas dia baca tadi itu assalamualaikum warahmatullahi, kita tuh biasanya karena sampai habis gitu. Kenapa Assalamualaikum warahmatullahi. nggih, di situ Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disunnahkan ketika seseorang lagi sholat mayyit. Sholat jenazah itu baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya disalam ketika sholat tidak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau seandainya kita lakukan gimana, Beb? Tidak batal sholat kita. Karena apa? Itu sudah Assalamu alaikum, keluar sudah dari sholatnya. Assalamualaikum bisa. Cuman ini kan kita membahas bagaimana adab-adab yang diajarkan ulama kita ketika kita dalam melakukan sholatnya. Dari kita melihat sunnahnya bagaimana, kita menjaga yang makruh dalam sholat, apalagi menjaga pekerjaan-pekerjaan yang sampai mengeluarkan kita di dalam sholat kita. Tayyib. Sudah? Ada lagi kami? Ada pertanyaan, Beb, Nggih. dari Lisa. Gimana dengan tayamum, Ustadz? Apakah boleh tahajud dengan bertayamum, dan apakah bisa sekali tayamum untuk beberapa rakaat? Karena Beberapa saya lagi rakaat. keadaan sakit. Beberapa rakaat, Iya, begitu tulisannya, Beb. beberapa sholat. Iya, mungkin beberapa sholat mungkin. Tayyib. Kita kembali ke bahas masalah tayammum. Tayyib, mana tayammum? Babul ma, babus siwak. Ya Rasulullah. Tayammum sebabnya yang pertama ya jelas, yaitu tidak adanya air, terus adanya sakit yang dialami. Ulun doakan, kita doakan semoga beliau Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala percepat kesembuhannya sehingga Allah memberikan syifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib. Apa tadi pertanyaannya? Lupa ulun. Jadi yang pertama, niatnya itu harus dengan niat apa yang kita lakukan dengan ibadah, dalam ibadah. Contohnya, kita berniat tayamum untuk istibahatus shalah. Bukan jadi gini, nawaitu tayammum listibahah, untuk diperbolehkan melakukan ibadah tertentu. Ketika ibadahnya sholat, ya sholat. Paham? Lianna tayammum la yarfa'ul hadath. Karena tayamum ini sejatinya tidak bisa mengangkat hadas, berbeda dengan wudu.
Coba wudu niatnya apa? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadas, untuk mengangkat hadas. Itu hanya menjadi sebuah kesempatan ataupun sebuah solusi di dalam kita hendak melakukan ibadah kepada Allah. Kalau seandainya niat tayamum itu untuk apa? Untuk salat fardu, maka dengan tayamum tersebut dia boleh melakukan ibadah yang baunya sunnah setelahnya. Nawaitu ulun meniat bertayamum untuk diperbolehkan salat isya. Ini salat wajib. Maka ulun salat. Setelah ulun salat, maka amal-amal yang sunnah setelahnya, contohnya apa? Sujud syukur. Contohnya apa? Megang mushaf. Megang Al-Quran diperbolehkan. Karena apa? Karena niat tayamumnya untuk melakukan sebuah hal yang wajib. Tapi kalau seandainya dia ini ingin melakukan sholat selanjutnya, maka tayamum lagi. Sholat selanjutnya yang berbau wajib, maka dia, kalau tahajud itu berarti apa? Nisnya itu istibahatus shalah au naflis shalah au tawaf au salatil janazah fayastabihu biha jami'as salawati ma'adal fardal aini. Kalau seandainya niat apa? Niat tayamum tadi untuk diperbolehkan sholat, bukan wajib sholat, listibahatis sholat, sholat aja, sholat ini, kata sholat ini sangat lebar, sangat umum, karena di dalam sholat tersebut ada sholat fardu, di dalam sholat tersebut ada sholat sunnah, maka dia mengamkan, memutlakkan kata sholat tanpa dia mengatakan sholat fardu. Ataupun dia mengatakan, ya Allah, ulun ini berniat tayamum untuk melakukan sholat sunnah, sholat tahajud contohnya. Maka dia diperbolehkan untuk melakukan sholat apapun kecuali sholat yang wajib. Beda kan? Kalau niatnya tayamum untuk sholat yang wajib, maka sholat sunnah 4. Kalau niatnya sholat secara umum aja ataupun sholat sunnah aja, maka sholat yang wajib itu tidak boleh dilakukan. Untuk sunnah aja. Paham jadi? Rakaat tadi itu bukan rakaat, berarti sholat tahajud, seandainya beliau melakukan sholat tahajud lebih dari 2 rakaat, tidak apa-apa, tidak menjadi masalah, tidak sekali tayamum. Yang wajib bertayamum lagi kalau seandainya pian niat tayamum untuk sholat tahajud, selanjutnya pian melakukan sholat subuh contohnya, itu tidak boleh, harus tayamum lagi. Terus yang ketiga, niat kita hanya megang mushaf ataupun sujud syukur. Nawaitu ini saya bahasa Arab kan. Nawaitu tayammuma listibahati masil mushaf. Aku niat tayamum untuk diperbolehkan memegang mushaf. Maka pada saat itu Maka saat itu antum hanya diperbolehkan memegang mushaf ataupun sujud tilawah ataupun sujud syukur, cuman tidak lebih dari itu. Maksudnya apa? Sholat sunnah kada boleh, karena apa? Niat antum lebih kecil, lebih rendah daripada amaliyah yang akan anda kerjakan. Jadi ada tiga derajat nih, saya jelaskan biar secara umum. Yang pertama, niat untuk melakukan sholat wajib. Nawaitu at-tayammuma listibahati fardhis shalah ataupun sholatil maghrib. Secara kita mengomentari bahwa ulun ya Allah niat tayammum untuk diperbolehkan sholat wajib. Maka ketika niatnya di sini dua ini
Kan 3, 2 itu yang tingkat kedua yaitu sholat sunnah biasa. Yang tingkat ketiga yaitu megang mushaf, sujud syukur sama sujud tilawah. Ketika niat Anda di sini maka diperbolehkan semua. Ketika niat Anda hanya di sholat sunnah, maka di atas tidak boleh, yaitu sholat wajib tidak boleh. Boleh yang di bawah. Ketika niat Anda di bawah, yaitu dengan niat tayamum untuk memegang mushaf ataupun sujud syukur, maka di atasnya tidak boleh. Faham? Jadi itu lebih mempermudah antum untuk memahaminya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab biar dicatat sama akhina, akan dibahas di pembahasan yang akan datang. Dan insyaallah ulun dengan adanya antusias dari Bu Hanpian, mungkin ulun akan membuat live streaming baru yang dimana itu tujuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab secara umum mungkin, ataupun lebih khususnya perkara-perkara yang berbau tentang hukum-hukum Islam. Jadi mungkin itu, dan mungkin bisa dipahami tentang Bu Hanpian seberataan. Ulun minta maaf atas adanya kesalahan ucapan. Ulun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.